Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Evidence Based Midwifery dengan judul pembahasan kali ini yaitu metode yang umum digunakan dalam pelayanan kebidanan. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa topik, yaitu antara lain yang pertama desain penelitian, yang kedua tentang sampel, yang ketiga yaitu pengumpulan data, dan yang terakhir adalah analisis data. Sebelum membahas tentang masing-masing dari 4 poin yang tadi saya sebutkan, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu tentang penelitian. Penelitian itu sendiri diserap dari bahasa Inggris yaitu research, yang diturunkan dari bahasa Prancis yang memiliki arti harfiah yaitu menyelidiki secara tuntas. Penelitian atau riset itu sendiri bisa kita deskripsikan sebagai investigasi aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasi, ataupun merevisi fakta-fakta yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, baik itu teori ataupun hukum ataupun yang lain, atau penerapan atau peluang bagi penerapan praktis di keilmuan yang kita teliti. Jadi istilah penelitian itu menjelaskan tentang koleksi informasi. Jadi kenapa kok dikatakan koleksi informasi? Karena dalam kita meneliti, kita itu kan mencari informasi-informasi apa yang terkait dengan apa yang akan kita teliti, dikaitkan dengan ilmu atau metode ilmiah tertentu, sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang nanti akan kita gunakan sebagai penambahan ilmu pengetahuan seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Berbicara tentang metode, apa sih metode itu sendiri? Metode itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang artinya cara atau jalan yang ditempuh. Jadi dalam suatu penelitian ilmiah itu tentu kita memiliki cara tertentu untuk mencapai tujuan dari penelitian kita. Metode dalam upaya ilmiah itu merupakan cara kerja untuk memahami objek sasaran kita. Fungsinya apa? Untuk mencapai tujuan dari penelitian kita itu sendiri. Tujuannya apa kita meneliti? Kita ingin tahu tentang apa? Kalau tujuan penelitiannya begini, berarti metode apa yang akan kita lakukan, yaitu yang dikatakan dengan metode ilmiah dalam suatu penelitian. Nah, metode ilmiah itu sendiri juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Apa sih yang dikatakan dengan masalah? Masalah itu sendiri merupakan kesenjangan antara harapan dan fakta. Misalkan saya kasih contoh, harapannya angka kematian ibu itu 0 misalkan, tapi pada faktanya angka kematian ibu masih tinggi. Berarti itu kan ada kesenjangan antara harapan dengan fakta yang ada. Itu berarti kan ada kesenjangan. Kesenjangan itulah yang menjadi sebuah masalah. Kenapa bisa seperti ini? Padahal targetnya seperti ini, upayanya sudah seperti ini, tapi kok masih ada fakta yang menunjukkan bahwa angka kematian ibu masih tinggi. Berarti kan itu ada masalah tentunya. Nah, itu kan yang dikatakan dengan masalah. Jadi masalah itu sendiri kesenjangan antara harapan dan fakta. Kemudian setelah kita merumuskan masalah apa yang akan kita teliti, kita harus mengumpulkan keterangan-keterangan atau informasi. Jadi segala informasi yang mengarah dan dekat dengan pemecahan masalah itu harus kita lakukan pengkajian secara teori atau kajian pustaka. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menyusun hipotesis. Hipotesis itu sendiri merupakan jawaban atau kesimpulan sementara. Kenapa dikatakan sementara? Karena kita nanti masih harus melakukan uji dari hipotesis itu sendiri. Setelah itu langkah keempat yaitu menguji hipotesis, yaitu melakukan percobaan atau penelitian yang sudah kita rencanakan tadi, sudah kita susun dan untuk
menguak dari hipotesis yang akan kita uji itu. Selanjutnya, setelah kita lakukan penelitian, tentunya kita akan mendapatkan data dari penelitian yang kita lakukan. Dari data itu, kita lakukan pengolahan, kemudian untuk apa? Untuk menguji kesimpulan. Jadi untuk meyakinkan apakah hipotesis yang kita tegakkan tadi ditolak ataupun diterima. Ya, jadi demikian langkahnya. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, yaitu sikap ilmiah. Kenapa ada sikap ilmiah? Gitu. Jadi metode ilmiah itu harus didasari dengan sikap ilmiah. Apa saja sih sikap ilmiah itu? Yaitu yang pertama, rasa ingin tahu. Namanya orang meneliti itu kan harus ada rasa ingin tahu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Dari rasa ingin tahu itu tadi kita ada hasrat untuk meneliti. Harus kepo. Tapi kan keponya kepo yang benar. Keponya kepo terhadap keilmuan. Itu yang jadi baik ya gitu. Kemudian sikap ilmiah yang kedua yaitu harus jujur. Jadi jujur artinya apa? Yaitu harus menerima kenyataan dari hasil penelitian yang kita lakukan, tidak mengada-ngada. Jadi apapun hasil dari penelitian yang kita lakukan, endingnya bagaimana, sesuai atau tidak dengan hipotesis yang sudah kita tegakkan, itu kita harus jujur mengungkapkan fakta-faktanya. Jadi tidak boleh mengada-ngada. Adanya penelitiannya hasilnya begini, ya sudah, ungkapkan. Jadi kita melakukan penelitian itu tidak harus hipotesisnya diterima, tidak harus. Kita hanya meneliti, menguji apakah itu benar ataukah itu salah. Jadi bukan wewenang kita, bukan tujuan kita untuk mengada-ngada. Kalau sekedar mengada-ngada, untuk apa kita lakukan rangkaian penelitiannya yang begitu rumit? Kemudian sikap yang ketiga yaitu harus objektif, yaitu sesuai dengan fakta yang ada, tidak dipengaruhi dengan perasaan pribadi. Jadi kalau memang responden kita, misalkan dari hasil pendataan, respondennya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya sudah, berarti kan namanya kita meneliti itu tidak boleh egois. Jadi sesuai dengan kenyataan, harus jujur, harus objektif. Kemudian tekun. Jadi kita harus tekun. Kenapa harus tekun? Ya iya, karena dalam penelitian itu juga perlu kesabaran. Nah, kita harus punya sifat yang tekun, tidak putus asa. Kemudian teliti, tentu ya. Jadi dalam melakukan penelitian kita itu harus benar-benar teliti. Karena apa? Karena kesalahan ataupun keteledoran kita itu akan mempengaruhi dari hasil penelitian. Kemudian terbuka. Terbuka artinya apa? Mau menerima pendapat dari orang lain. Jadi misalkan kita meneliti, oh saya maunya begini, tapi kemudian ada saran dari orang lain yang sekiranya membangun, ya kita harus terbuka dengan saran dari orang lain tersebut. Demikian. Jadi itulah sikap-sikap ilmiah yang harus kita terapkan dalam melakukan penelitian. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang klasifikasi desain penelitian. Desain penelitian atau research design itu terbagi menjadi dua, yaitu eksplorasi dan konklusif. Di mana konklusif research design itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan kausal. Di mana penelitian deskriptif itu terbagi menjadi cross-sectional design dan longitudinal design. Cross-sectional itu sendiri ada dua, yaitu single dan multiple. Nah, ini saya sajikan bagan-bagan tentang klasifikasi desain. Mungkin untuk pengertian dari masing-masing dari bagan ini mungkin akan lebih dibahas pada materi perkuliahan metodologi penelitian. Ini hanya sekedar pengetahuan saja bahwasanya inilah klasifikasi dari desain penelitian yang ada. Bicara tentang desain penelitian, ini ada alur tentang penyusunan dari desain penelitian itu. Yang pertama, menentukan fokus dari penelitian.
Tentunya permasalahan ini kan biasanya sebelum kita melakukan penelitian, permasalahan yang kita lihat itu kan biasanya masih terlalu umum, masih samar-samar. Jadi kita harus menentukan fokus dari penelitian yang akan kita lakukan. Untuk apa? Kalau permasalahannya terlalu umum, terlalu banyak, itu akan menyulitkan kita dalam meneliti. Karena terlalu banyak hal yang akan kita teliti nanti juga akan biasnya juga semakin banyak karena kita tidak fokus. Untuk itu dalam melakukan penelitian tentunya kita harus melakukan fokus dulu permasalahannya apa yang akan kita teliti. Baru kita menentukan paradigma dari penelitian yang akan kita lakukan. Setelah itu, paradigma yang kita tentukan itu disesuaikan dengan teori yang ada. Baru kita menentukan sumber data, lokasi dari para responden. Namun apabila kita melakukan penelitiannya kualitatif, sampel yang bisa kita gunakan yaitu biasanya berupa hal atau peristiwa, manusia, ataupun situasi. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu menentukan tahapan-tahapan dari penelitian itu sendiri. Tahap orientasi itu biasanya awal permasalahan atau awal penelitian kita belum terlalu fokus dalam menentukan apa yang akan kita teliti. Jadi ya seperti yang tadi saya bicarakan yaitu memfokuskan penelitian itu sendiri. Kemudian tahapan eksplorasinya, kemudian yang terakhir adalah tahap member check. Jadi hasil penelitian yang terkumpul itu kita analisis. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menentukan instrumen dari penelitian itu sendiri. Jadi kita meneliti itu kan kita butuh alat ya, atau instrumen. Tentunya instrumen yang kita pilih itu sesuai dengan cara kita meneliti. Misalkan kita melakukan penelitian secara observasi, tentunya kita menggunakan instrumen yang sesuai dengan cara kita. Misalkan kalau observasi menggunakan checklist, kemudian misalkan wawancara kita menggunakan daftar pertanyaan, ataupun misalkan kita menggunakan angket, bagaimana angketnya itu kita tentukan instrumennya terlebih dahulu. Kemudian apabila sudah ditentukan instrumen penelitiannya, rencana pengumpulan data dan pencatatannya bagaimana harus kita tentukan. Baru kita menentukan tentang analisis datanya. Kemudian rencana logistiknya bagaimana. Kemudian rencana mencapai tingkat kepercayaan akan kebenaran penelitiannya bagaimana. Kemudian merencanakan lokasinya di mana. Lalu tidak lupa juga menghormati etika dari penelitian itu sendiri. Baru kita merencanakan penulisan dan menyelesaikan penelitian itu. Slide selanjutnya yaitu substansi desain penelitian. Substansi penelitian itu menunjuk pada substansi tertentu yang akan kita teliti, mengacu pada teori tertentu berdasarkan lingkup keilmuan kita. Kalau kita bidan gitu, penelitiannya mencakup tentang lingkup keilmuan kita yaitu kebidanan. Kemudian memiliki signifikasi teori dan praktis yang memberikan manfaat. Jadi apa yang kita teliti itu harus memberikan manfaat bagi halayak. Jadi tidak sekedar meneliti tapi bagaimana pemanfaatannya. Slide selanjutnya yaitu unsur-unsur desain penelitian. Jadi desain penelitian itu harus mencakup tentang beberapa hal berikut. Yang pertama, tujuan dari studi itu sendiri. Apakah studinya eksploratif, deskriptif, kemudian pengujian hipotesisnya bagaimana, analisis kasusnya bagaimana. Kemudian unsur yang kedua yaitu jenis investasi yang kita lakukan. Jadi kita harus menentukan apakah ini studi kausal atau korelasional, kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian unsur yang ketiga yaitu tingkat intervensi peneliti terhadap studi. Unsur yang keempat, keadaan studi itu sendiri, kemudian unit analisis, dan horizon dari waktu itu sendiri. Itu tadi sedikit ulasan tentang desain penelitian. Selanjutnya kita membahas tentang sampel.
Sampel itu sendiri merupakan bagian dari populasi. Populasi itu keseluruhan objek penelitian. Jadi seluruh yang kita teliti itu keseluruhan itu dikatakan populasi. Sedangkan sampel itu bagian dari populasi yang kita ambil, yang kita anggap mewakili dari seluruh populasi. Jadi misalkan kalau kita ibaratkan kita masak sayur. Kita masak sayur satu panci. Kita cicipi, kan kita ingin tahu bagaimana rasa apakah sudah pas atau tidak sayur yang kita masak tadi. Kita ambillah sedikit 1 sendok untuk kita cicipi. Rasanya kurang asin tidak? Rasanya apakah sudah pas? Kita ambil sedikit ya. Sedikit itu tadi yang kita ibaratkan sampel. Jadi kita kan nggak mungkin ya makan 1 panci untuk tahu keadaan aslinya. Kita cukup mengambil sedikit untuk kita tahu, untuk mewakili bagaimana tentang keadaan dari sayuran tadi. Ya, demikian pula dengan populasi dan sampel. Jadi yang kita ambil sedikit itu tadi merupakan sampel, sedangkan sayur yang 1 panci itu tadi merupakan populasi. Itu contoh sederhananya. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana kegunaan dari sampel. Yang pertama, menghemat biaya. Tentu ya, dengan adanya sampel tentunya kita yang fokus yang akan kita teliti juga lebih sedikit, sehingga biaya juga bisa kita tekan. Karena proses penelitian itu juga nanti akan mencakup tentang alat penelitian, bagaimana pengumpulan data, pengolahan, dan serta biaya-biaya penelitian itu kan tidak bisa kita pungkiri ya. Kalau misalkan kita meneliti seluruh populasi itu tentu akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Jadi dengan adanya sampel itu tentu akan menekan biaya, jadi kita lebih hemat. Kemudian yang kedua, mempercepat pelaksanaan penelitian. Ya tentu kalau misalkan kita meneliti seluruh populasi itu juga akan menyita banyak waktu. Sehingga dengan adanya sampel ini kita juga akan lebih menghemat waktu dalam melakukan penelitian. Kemudian kegunaan yang ketiga selain menghemat waktu, tentu juga menghemat tenaga karena yang kita teliti kan tidak terlalu banyak. Kemudian apabila kita menggunakan sampel kan waktu bisa kita tekan sehingga tenaga kita juga bisa lebih dihemat. Kemudian kegunaan yang keempat yaitu memperluas ruang lingkup penelitian. Penelitian yang kita lakukan terhadap seluruh objek itu kan tentu akan memakan banyak waktu, tenaga, biaya, dan fasilitas ya. Jadi apabila penelitiannya dilakukan terhadap sampel, itu waktu, tenaga, dan biaya itu nantinya bisa kita tekan sehingga kita bisa memperluas ruang lingkupnya. Kemudian manfaat yang kelima yaitu memperoleh hasil yang lebih akurat. Penelitian yang kita lakukan terhadap populasi itu akan menyita sumber daya yang lebih besar tentunya, termasuk usaha-usaha analisisnya. Jadi dengan adanya sampel ini kita akan lebih dimudahkan. Hasil analisisnya juga akan lebih akurat nantinya. Adapun faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan, yang pertama yaitu membatasi populasi. Ya, jadi populasi itu sendiri kan bisa manusia ataupun non manusia ya, atau bukan manusia. Non manusia contohnya apa? Misalkan wilayah geografis, penyakit-penyakit, program-program ataupun gejala-gejala penyakit dan lain sebagainya. Kalau kita tidak membatasinya, tentu gitu kita akan kesulitan dalam melakukan penelitian itu sendiri. Kemudian faktor yang kedua, mendaftar seluruh unit yang menjadi anggota populasi. Jadi seluruh unit yang akan menjadi populasi itu harus dicatat dengan jelas sehingga dapat diketahui unit-unit yang termasuk dari populasi itu yang mana yang termasuk, yang mana yang tidak. Contoh ya, misalkan kita mau melakukan penelitian tentang status gizi pada balita. Tentunya kita harus mendaftarkan seluruh anak di usia balita atau di bawah 5 tahun itu
siapa-siapa saja, kita harus punya daftarnya terlebih dahulu. Jadi seluruh unit yang menjadi anggota populasi itu harus terdaftar. Baru kita menentukan sampel yang akan kita pilih dengan cara tertentu, nanti tergantung dari bagaimana kita atau cara kita dalam meneliti. Kemudian baru setelah sampel dipilih, kita baru menentukan teknik sampling yang akan kita gunakan sesuai dengan desain penelitian yang sudah kita tentukan. Adapun prosedur pengambilan sampel itu yang pertama menentukan tujuan dari penelitian. Menentukan sampel itu harus dimulai dengan mengingat apa sih tujuannya dari penelitian itu sendiri gitu. Dengan adanya kita tahu apa tujuan dari penelitian, tentunya kita akan bisa mengkriteriakan bagaimana sampel yang akan kita pilih kelak gitu ya. Kemudian menentukan populasinya. Nah, sudah disebutkan tadi bahwasanya populasi itu kan harus dibatasi dengan jelas. Oleh sebab itu, sebelum kita menentukan sampel, kita harus tentukan dulu kriteria atau batasan-batasan dari populasi itu sendiri. Kemudian, prosedur yang ketiga menentukan jenis data yang kita perlukan. Jenis data yang kita kumpulkan juga harus jelas. Apabila jenis data yang akan kita kumpulkan telah dirumuskan dengan jelas, maka itu akan lebih mempermudah dalam menentukan dari mana data tersebut kita peroleh atau menentukan sumber datanya. Baru prosedur selanjutnya yaitu menentukan teknik sampling yang akan kita gunakan. Setelah itu, setelah kita melakukan teknik sampling, kita tentukan besarnya sampel. Berapa sampel yang akan kita gunakan, tentunya sesuai dengan besarnya populasi. Nah, untuk bagaimana menentukan besar sampelnya mungkin nanti akan lebih dibahas pada materi yang lain ya, atau bagian yang lain. Misalkan di metode penelitian mungkin nanti akan lebih diajarkan bagaimana menentukan besarnya sampel. Kemudian prosedur yang selanjutnya yaitu menentukan unit sampel yang kita perlukan. Untuk apa? Untuk mempermudah kita tentunya dalam nanti memilih sampel. Baru kita memilih sampel. Setelah membahas tentang sampel, tentu kita selanjutnya akan membahas tentang teknik sampling. Teknik sampling itu sendiri ada yang random sampling, ada yang non-random. Yang random itu sendiri ada beberapa macam dan yang non-random juga ada beberapa macam. Apa yang dimaksud random dan non-random? Yang dimaksud random sesuai dengan asal katanya, random itu acak, berarti pengambilan sampelnya secara acak. Kemudian kalau non-random itu ya tentunya tidak diacak. Kemudian random sampling itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama simple random sampling atau pengambilan secara acak sederhana. Jadi bisa dilakukan dengan cara mengundi ataupun kita bisa menggunakan tabel bilangan atau angka acak gitu aja. Kemudian yang kedua systematic random sampling. Caranya yaitu dengan membagi jumlah atau anggota populasi dengan perkiraan jumlah sampel yang diinginkan. Hasilnya adalah interval dari sampel. Kemudian sampel diambil dengan membuat daftar elemen atau anggota populasi secara acak antara 1 sampai dengan banyaknya anggota populasi yang ada. Kemudian membaginya dengan jumlah sampel yang kita inginkan. Jadi misalkan contoh ada populasi 500 orang, nomornya 1, 2, 3 sekian sampai 500. Kemudian sampel yang kita inginkan yaitu 50. Berarti kan intervalnya kan 10. Maka anggota populasi yang terkena sampel adalah setiap elemen yang mempunyai nomor kelipatan 10 gitu misalkan. Jadi kalau misalkan kita ambil sampel yang pertama adalah urutan nomor 2, selanjutnya 12, kemudian 32 atau 22, kemudian 42 dan selanjutnya. Seperti itu. Kalau jadi lebih sistematik. Kalau tadi kan simple random sampling itu secara acak diundi saja atau acak berdasarkan tabel bilangan. Kalau systematic random sampling itu lebih sistematik yaitu dengan melihat intervalnya. Kemudian yang ketiga yaitu stratify random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak stratifikasi.
Jadi, apabila suatu populasi itu terdiri dari unit yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau heterogen, maka teknik pengambilan sampel yang tepat digunakan itu adalah stratified random sampling atau pengambilan sampel secara acak stratifikasi. Jadi berdasarkan stratanya. Jadi pada stratified random sampling ini kita tentukan dulu strata-stratanya dari masing-masing unit dari populasi. Kemudian baru dari pengelompokan strata itu nanti kita baru mengambil sampel dari masing-masing strata. Kemudian yang selanjutnya adalah cluster sampling, yaitu pengambilan sampel secara kelompok atau gugus, jadi di-cluster-clusterkan. Klasternya bisa sesuai dengan kondisi geografis atau misalkan organisasi gitu ya, macam. Jadi lebih diklasterkan terlebih dahulu, baru kita nanti pengambilan sampelnya. Kemudian multistage sampling, yaitu pengambilan sampel secara gugus bertahap. Untuk bagaimana nanti menentukan teknik sampling yang sesuai, itu nanti mungkin akan lebih dibahas pada topik yang lain ya. Kemudian non-random itu juga terdiri dari beberapa klasifikasi. Yang pertama yaitu purposive sampling, yaitu pengambilan sampel didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti itu sendiri. Jadi peneliti itu maunya bagaimana berdasarkan ciri dari sifat populasi itu, ya jadi terserah penelitinya mau mengambil sampelnya bagaimana. Jadi diidentifikasi terlebih dahulu bagaimana populasinya, kemudian peneliti itu menentukan sampel mana yang akan saya ambil sesuai dengan keinginan peneliti. Kemudian yang kedua yaitu kuota sampling. Jadi pengambilan sampel secara kuota atau sampelnya secara jatah. Jadi teknik sampling ini dilakukan dengan cara yang pertama menetapkan berapa besarnya jumlah sampel yang diperlukan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu jumlah sampelnya apabila sudah ditentukan, jadi itu dijadikan dasar untuk pengambilan unit sampel yang diperlukan. Itu. Kemudian non-random yang selanjutnya yaitu accidental sampling. Kalau accidental itu pengambilan sampel secara aksidental atau siapa yang ditemui pada saat kita melakukan penelitian. Jadi misalkan kita mau melakukan penelitian, kebetulan siapa yang ditemui itu yang dijadikan sampel, itu yang dinamakan accidental sampling. Hal yang tentunya kita harus perhatikan juga dalam pengambilan sampel yaitu yang pertama besarnya dari sampel itu sendiri. Semakin besar sampel yang kita ambil tentunya kan juga akan lebih akurat ya, karena lebih banyak yang kita teliti, datanya kita lebih lengkap gitu ya. Jadi memungkinkan untuk lebih akurat. Namun apabila sampelnya banyak, itu tentu akan menyita banyak waktu, tenaga, biaya, dan tentunya fasilitas yang lain juga, karena kita dalam meneliti tentunya juga membutuhkan fasilitas-fasilitas ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu cara pengambilan sampel itu sendiri. Apakah cocok dengan random atau non-random seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian besar kecilnya sampel itu bukan satu-satunya ukuran gitu dalam menentukan representatif atau tidak representatifnya suatu populasi. Jadi hal-hal lain juga bisa mempengaruhi dalam akuratnya sebuah pengambilan sampel, yaitu bisa juga dipengaruhi dari sifat populasi yang mewakili itu sendiri. Tadi sudah membahas tentang desain, sampel, teknik sampling, yaitu langkah selanjutnya yaitu metode pengumpulan datanya. Metode pengumpulan data juga ada beberapa klasifikasi atau macamnya. Yang pertama, pengumpulan data dengan cara pengamatan atau observasi, yaitu prosedur
berencana yang meliputi melihat, mendengar, atau mencatat sejumlah aktivitas atau situasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Jadi yang namanya pengamatan itu kita hanya mengamati atau mengobservasi. Pengamatan itu sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, pengamatan terlibat, jadi atau observasi partisipatif. Jadi kalau di sini itu pengamat ikut aktif ya, jadi tidak hanya sekedar mengamati tapi juga ikut pada aktivitas dari kontak sosial yang diselidiki. Kemudian pengamatan yang kedua yaitu pengamatan sistematis. Ciri dari pengamatan ini yaitu kerangka atau strukturnya jelas, jadi di mana di dalamnya berisikan tentang faktor yang diperlukan dan sudah dikelompokkan dalam kategori-kategori, jadi lebih sistematis. Dengan demikian, maka metode observasi memiliki skop yang lebih sempit ya, dan terbatas, sehingga pengamatan lebih terarah gitu ya. Kemudian jenis pengamatan yang ketiga yaitu observasi eksperimental. Kenapa dikatakan observasi eksperimental? Karena dalam observasi ini kita menciptakan kondisi atau situasi yang sedemikian rupa sehingga gejala atau perilaku yang kita cari atau akan kita amati itu bisa muncul. Jadi kita menciptakan situasi terlebih dahulu gitu, sehingga nanti kan muncul itu gejala atau perilaku. Nah, perilaku itulah yang nanti kita akan amati. Nah, kita lanjut tentang kelebihan dan kekurangan. Tentu dalam setiap cara itu ada kelebihan dan kekurangan, termasuk dari teknik pengamatan itu atau teknik observasi ini. Kelebihannya apa? Yang pertama yaitu murah, mudah, dan langsung. Kenapa murah? Karena kita tidak memerlukan banyak instrumen biasanya ya. Kalau observasi itu kan kita alatnya cuman sederhana saja, kemudian lebih mudah karena kita bisa mengisi langsung, kita bisa mengisi sendiri, kemudian bisa mengamati secara langsung. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu. Sekurang-kurangnya tidak terlalu mengganggu lah, karena kita hanya melakukan pengamatan pada sasaran yang akan kita jadikan objek penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu memungkinkan pencatatan lebih serempak kepada sasaran pengamatan yang lebih banyak. Selain kelebihan-kelebihannya, tentu ada juga kekurangannya. Yang pertama, banyak peristiwa psikis yang tentu tidak dapat kita amati karena kita hanya mengamati ya. Jadi apa yang kita lihat itulah yang bisa kita ambil. Jadi banyak hal-hal atau peristiwa psikis yang tentunya tidak muncul dan kita tidak bisa mengamatinya. Kemudian yang kedua, memerlukan waktu yang lama dan membosankan. Namanya mengamati, kita harus menunggu mengamati gitu ya. Mungkin bagi peneliti itu lama-lama, kalau pertama-tama sih enak-enak saja ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau terlalu banyak populasi yang akan kita teliti, lama-lama bosan juga sehingga menimbulkan kesan yang bisa membosankan. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu apabila sasarannya mengerti kita amati gitu, biasanya akan menimbulkan bias. Jadi kalau misalkan kita mengamati, kemudian objek atau sasaran penelitian kita tahu bahwa dia sedang kita amati, ini orang meneliti kita deh kayaknya gitu. Kan bisa saja memungkinkan untuk orang tersebut tidak pada situasi yang sebenarnya, bisa dibuat-buat sehingga menimbulkan bias dari hasil pengamatan kita. Kemudian kekurangan yang keempat, subjektivitas dari observer yang sulit dihindari. Karena kita yang ngamati, kita yang nilai, kita yang mendata gitu ya. Tentu akan lebih memungkinkan untuk kita lebih subjektif gitu, tidak objektif pada apa yang kita lihat, tapi lebih subjektif kepada bagaimana sih penangkapan kita gitu, apa yang kita inginkan itu mempengaruhi, biasanya lebih subjektivitas. Mungkin itu kelebihan dan kekurangan dari teknik pengamatan atau observasi. Tentunya dalam melakukan teknik suatu penelitian kita memerlukan alat ya, dan tidak terkecuali dengan penelitian menggunakan teknik observasi atau pengamatan. Apa saja alat yang bisa digunakan dalam
teknik pengamatan ini, yang pertama mungkin kita bisa menggunakan checklist gitu ya, atau ada juga yang menggunakan rating scale atau skala penilaian. Kemudian bisa juga dengan daftar riwayat kelakuan atau anekdotal record. Kemudian elektronik. Elektronik ini contohnya apa? Misalkan kamera, video, kemudian tape recorder, kemudian foto gitu ya. Jadi elektronik yang bisa mendukung untuk kita melakukan teknik observasi ini yang dapat kita gunakan sebagai alat pencatat ya tentunya, karena kalau sekedar mengandalkan ingatan mungkin kita bisa lupa. Jadi adapun hal-hal yang lebih memudahkan yaitu menggunakan instrumen, dan instrumen tadi ada beberapa, salah satunya elektronik ini. Nah, selanjutnya kita membahas tentang teknik wawancara. Wawancara itu sendiri merupakan metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, di mana peneliti memperoleh informasi secara lisan dari sasaran penelitian. Jadi, kita berdiskusi atau berbicara langsung dengan sasaran penelitian kita. Kemudian yang bisa didapatkan dari peneliti, yang pertama, kita bisa mendapatkan kesan langsung dari responden karena kita langsung wawancara atau berbicara dengan responden itu sendiri. Kemudian nilai kebenaran yang dikatakan oleh responden. Yang ketiga yaitu membaca mimik responden. Jadi selain kita bisa bertanya kepada responden, kita juga bisa mengamati mimik berbicaranya. Kemudian memberikan penjelasan bila pertanyaan yang kita ajukan itu tidak dimengerti responden. Jadi kalau misalkan kita bertanya, kemudian responden kita tidak mengerti, kita bisa mengulas dengan pertanyaan lain ataupun memberikan contoh. Itu kita bisa lebih mengarahkan dengan wawancara ini. Jadi kita lebih bisa menggali informasi dari responden itu karena kita bisa berhadapan langsung dengan responden yang akan kita jadikan objek penelitian. Kemudian memancing jawaban jika jawaban macet. Jadi misalkan kita ajukan sebuah pertanyaan, kemudian respondennya tidak mengerti, kita bisa memancing dengan hal-hal lain. Jadi sehingga yang dimaksud ini begini loh Bu, begini loh Pak gitu, sehingga memunculkan jawaban sehingga tidak sampai macet gitu ya. Jadi tidak sampai apa sih yang dimaksud kan gitu. Kalau misalkan kita hanya sekedar memberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, itu kadang kan responden tidak mengerti apa maksud dari pertanyaan kita. Kalau dengan wawancara itu mungkin kita lebih bisa mengulas, karena apabila respondennya tidak mengerti, kita bisa memancing jawaban bila terjadi kemacetan jawaban, begitu maksudnya. Nah, wawancara itu sendiri ada beberapa jenisnya. Yang pertama, wawancara tidak terpimpin. Sebenarnya sih semua wawancara itu terpimpin ya, yakni dipimpin oleh keinginan untuk mengumpulkan informasi. Tetapi wawancara tidak terpimpin di sini diartikan tidak adanya pokok permasalahan yang menjadi fokus dari wawancara itu sendiri. Sehingga dalam wawancara itu pertanyaan yang dikemukakan itu tidak sistematis. Jadi dikatakan wawancara tidak terpimpin. Kemudian ada wawancara terpimpin. Jadi kalau tadi wawancara tidak terpimpin itu tidak ada pokok permasalahan yang menjadi fokus, kalau wawancara terpimpin ini biasanya berdasarkan pada pedoman-pedoman yang ada pada kuesioner yang telah disiapkan masa-masa sebelumnya. Jadi lebih lebih terarah gitu ya. Jadi karena kita sudah menyiapkan kuesioner yang kita sudah rancang sebelumnya, kita sudah pikirkan sebelumnya gitu. Jadi lebih terpimpin ya, dikatakan lebih terarah, sehingga dikatakan wawancara terpimpin. Kemudian jenis yang ketiga yaitu wawancara bebas terpimpin. Yang dimaksud dengan bebas terpimpin ini wawancaranya merupakan kombinasi dari wawancara terpimpin dan wawancara yang tidak terpimpin. Jadi kita kombinasikan, kita sudah pegang
kuesioner, namun terkadang ada hal-hal yang tidak ada dalam kuesioner yang perlu kita tanyakan gitu. Jadi kita combine gitu. Dan jenis wawancara yang terakhir yaitu free talk atau lebih ke diskusi. Jadi antara interviewer dan interviewee itu di sini kedua belah pihak masing-masing menduduki dua fungsi, yakni masing-masing sebagai information hunter atau informasi supplier. Dan dalam keadaan demikian, kedua belah pihak ini dengan hati terbuka bertukar pikiran, jadi lebih ke diskusi gitu ya. Jadi kedua belah pihak saling menggali informasi, saling berdiskusi, demikian. Adapun teknik dari wawancara itu sendiri, yang pertama menjalin hubungan baik antara pewawancara dengan sasaran. Tentu ya, kita harus menjalin hubungan baik. Caranya bagaimana? Ya, yang pertama kita harus warming up. Ya, perkenalan terlebih dahulu, atau kita harus saling kenal terlebih dahulu sehingga terjalin kepercayaan antara kita dengan sasaran penelitian kita atau responden kita. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana saja yang bisa dimengerti oleh sasaran kita atau responden kita. Kalau kita melakukan wawancara, kemudian kita menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, yang kita wawancarai juga akan bingung. Kalau yang kita wawancarai bingung dan gak ngerti dengan pertanyaan kita, informasi yang akan kita dapatkan juga tidak akan tidak akan luas. Jadi kalau misalkan yang kita wawancara orang Jawa yang kurang mengerti, ya mengerti tentang bahasa Indonesia, namun mungkin kurang nyaman dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya kita harus berusaha menggunakan bahasa yang mereka nyaman, mereka mengerti gitu. Kemudian cara yang ketiga yaitu kita harus menimbulkan minat terlebih dahulu dengan responden. Jadi topik wawancara kita itu harus diminati oleh responden. Kemudian ciptakan suasana yang santai, jadi nggak terkesan seperti orang di sidang, jadi santai saja sehingga lebih cair gitu. Kemudian nggak usah terburu-buru, jadi harus sabar gitu. Dalam wawancara kita itu harus sabar, tenang, sabar, kemudian santai, tapi mengena. Kemudian kita harus memberikan sugesti kepada interviewee bahwasanya keterangan yang beliau berikan itu bermanfaat atau sangat berguna untuk kita. Kemudian kita juga harus menstimulasi percakapan. Jadi stimulasi percakapan maksudnya gimana? Ya kita harus mancing gitu ya. Jadi kalau misalkan yang kita wawancarai itu seperti kurang, jawabannya terlalu bagaimana gitu ya, kita pancing sekiranya dia muncul jawaban yang lebih luas. Tapi kita harus hati-hati dalam mewawancara gitu ya. Kemudian tetap menegakkan kode etik. Jadi dalam wawancara itu meskipun kita juga harus santun menjalin hubungan baik. Kemudian teknik yang kedua yaitu menerapkan keterampilan sosial interviewer. Keterampilan sosial itu yang bagaimana ya? Sopan, santun, kita harus supel, ramah, menggunakan nada yang menarik, responsif, itu. Terus kita terbuka. Apabila kita menggunakan alat-alat, itu gunakan yang secara informal saja sehingga tidak terkesan bahwasanya kita itu menyidang mereka. Kemudian kita harus tatap wajahnya gitu, namanya orang berbincang-bincang, kita harus memperhatikannya. Jadi kita tidak fokus pada kuesioner yang menjadi fokus pertanyaan kita memperhatikan mereka. Itu keterampilan sosial yang perlu kita lakukan dalam melakukan teknik wawancara. Kemudian teknik yang ketiga yaitu melakukan pencatatan dari hasil wawancara. Jadi apa yang sudah kita dapatkan, kita catat hasilnya bagaimana. Baik itu pencatatan secara langsung maupun pencatatan secara ingatan gitu ya. Tapi kalau misalkan
itu kurang memadai, bisa kita lakukan recording gitu ya. Jadi tidak ada, kalau hanya mengandalkan ingatan mungkin kita bisa lupa gitu ya. Jadi kalau mengurangi faktor lupa tadi, kita mungkin bisa memanfaatkan elektronik untuk mengingat atau merekam apa yang menjadi bahasan dari pembicaraan kita. Seperti halnya teknik yang sebelumnya, teknik wawancara ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Apa saja sih kelebihannya? Yang pertama, minim kesulitan. Meskipun responden buta huruf, kita tetap bisa menggali informasinya karena kita kan bertanya langsung menggunakan bahasa yang mereka mengerti. Jadi, meskipun buta huruf, kita bisa tetap menggali. Kemudian, kita lebih luas dan fleksibel gitu ya. Karena kita tadi dengan menerapkan teknik-teknik yang sudah saya jabarkan, sehingga mungkin lebih luas gitu dalam kita menggali informasi. Kemudian dapat dipakai sebagai verifikasi terhadap data hasil observasi atau angket. Jadi wawancara ini bisa kita kombinasikan dengan teknik yang lain, misalkan observasi. Kita selain melakukan observasi juga, kalau misalkan ada hal yang perlu kita gali yang tidak kita dapatkan dari observasi kita bisa menggunakan teknik wawancara. Jadi kita bisa menggunakan kombinasi dari teknik-teknik yang lain. Kemudian teknik yang efektif untuk menggali secara gejala psikis. Kelebihan yang selanjutnya yaitu cocok untuk pengumpulan data-data sosial. Namun tidak hanya kelebihan, juga ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya apa? Boros tenaga, waktu, pikiran, dan biaya. Karena kita kalau wawancara itu kan harus sabar, kadang topik pembicaraannya kemana-mana. Jadi kita harus pinter-pinter lah. Kita harus kan akan lebih menyita waktu gitu dalam menggunakan teknik wawancara ini. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu kita perlu punya keahlian dalam penguasaan bahasa. Terkadang kan responden kita orang-orang yang dengan bahasa tertentu atau tidak familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang formal, kita harus menguasai bahasa yang mereka mengerti. Kemudian memungkinkan interviewer memutar balikan jawaban. Jadi kalau kita wawancara itu terkadang kita kan nggak puas dengan jawaban dari responden. Itu memungkinkan sekali untuk kita itu memutar balikan pertanyaan. Jadi kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kita bisa kecenderungan untuk memutar balikan pertanyaan atau jawaban gitu. Kemudian kekurangan yang selanjutnya, apabila interviewer atau interviewee mempunyai perbedaan yang mencolok, itu akan mengalami kesulitan, nanti bisa debat gitu ya. Selain itu, kekurangan yang selanjutnya yaitu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sekitar. Jadi terkadang situasi dan kondisi sekitar itu kurang mendukung sehingga kita dalam melakukan teknik wawancara ini kurang maksimal. Bisa jadi seperti itu. Ya, kita masuk ke angket, yaitu pengumpulan data yang menyangkut kepentingan umum yang dilakukan dengan mengedarkan suatu daftar pertanyaan yang berisi formulir yang diajukan pada sejumlah subjek untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Angket ini biasanya lebih cocok untuk dipakai jika kita ingin memperoleh data yang cukup luas, misalkan pada kelompok atau masyarakat yang populasinya luas, atau tempat penelitian kita bertebaran, itu bisa menggunakan angket. Angket ini biasanya berbentuk pertanyaan-pertanyaan kan yang berisi yang tertuang dalam formulir yang berisi tentang pertanyaan atau question. Seringkali orang menyebut angket ini kuesioner karena berisi tentang question ini. Tetapi bukan berarti kuesioner itu merupakan angket. Tergantung dari siapa yang mengisi angket tersebut atau mengisi kuesioner tersebut. Apabila yang mengisi adalah responden sendiri, maka disebut angket. Namun apabila yang mengisi adalah kita sebagai pewawancara, maka sebutannya bukan angket. Jadi daftar pertanyaan saja untuk
kita sebagai pewawancara. Nah, kita lanjut tipe angket. Jadi menurut sifatnya, angket itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu umum. Umum ini memiliki tujuan untuk sejauh mungkin memperoleh selengkap-lengkapnya tentang kehidupan seseorang. Kalau yang khusus ini biasanya hanya berusaha untuk mendapatkan data-data mengenai sifat-sifat khusus dari pribadi seseorang. Itu menurut sifatnya. Kemudian menurut cara penyampaian ada angket yang langsung dan angket yang tak langsung. Angket langsung itu apabila disampaikan langsung kepada orang yang dimintai informasi tentang dirinya. Sedangkan kalau angket tidak langsung itu apabila pribadi yang disuruh mengisi angket itu bukan responden yang langsung. Jadi ia akan menjawab dan memberikan informasi tentang diri orang lain. Jadi misalkan kita mau menggali informasi tentang bayi gitu kan, nggak mungkin kita suruh bayinya mengisi kuesioner. Jadi mungkin bisa ibunya atau bapaknya atau orang terdekat, atau mungkin kita akan meneliti tentang lansia yang mungkin lansianya itu sudah tidak mampu untuk menulis atau baca tulis. Jadi kita bisa memberikan angketnya kepada anaknya atau orang-orang yang tinggal bersama lansia tersebut untuk mengisikan angketnya. Seperti itu. Kemudian menurut bentuk dan strukturnya ada angket yang berstruktur dan angket yang tidak berstruktur. Angket berstruktur itu angket yang sudah disusun sedemikian rupa dengan tegasnya, definitifnya, terbatas dan konkret sehingga responden dapat dengan mudah mengisi dan menjawabnya. Sedangkan angket yang tidak terstruktur itu biasanya angket ini dipakai bila peneliti menghendaki uraian informasi dari responden tentang suatu masalah dengan suatu penulisan atau penjelasan yang panjang lebar. Jadi kalau misalkan angket terstruktur itu kita sudah membuat daftar pertanyaan di mana jawabannya itu mudah untuk dilakukan pengisian atau mudah dijawab, atau misalkan kita melakukan memberikan pertanyaan dengan multiple choice atau benar salah atau yang sudah mudahlah dengan mudah menjawabnya. Sedangkan angket yang tidak terstruktur itu biasanya kita membutuhkan uraian dari responden kita sehingga jawabannya bisa terbuka dan bebas seperti itu. Nah, tentunya angket itu juga punya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya waktunya singkat. Kenapa bisa singkat? Ya karena memang kita sudah menyusunnya terlebih dahulu, daftar pertanyaannya sudah kita buat, sehingga pada saat penelitian, responden itu kita tinggal menyebar daftar pertanyaan yang akan kita ajukan dan responden tinggal menjawab, sehingga waktu penelitian bisa lebih dipersingkat. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu hemat tenaga dan mungkin biaya. Kenapa hemat tenaga? Ya karena daftar pertanyaannya sudah ada, sehingga kita tinggal memberikan kepada responden dan responden tinggal menjawab. Dan mungkin bisa hemat biaya juga, karena dengan adanya menggunakan angket ini, perlakuan kita terhadap responden kan tidak terlalu banyak, sehingga bisa mungkin menekan biaya juga. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu tidak menyita banyak waktu dari responden, karena kita tinggal menyebar pertanyaan daftar pertanyaan tadi dan responden tinggal menjawab. Apabila pertanyaannya sudah dijawab semua, responden tinggal mengembalikan dan sudah ya, sehingga tidak banyak menyita waktu mereka. Kemudian secara psikologis responden tidak terpaksa dan dapat menjawab dengan lebih terbuka gitu. Namun angket pun juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangannya jawabannya biasanya subjektif. Karena ini pertanyaan yang kita yang buat, jadi biasanya lebih subjektif. Kemudian penafsiran pertanyaan bisa berbeda dari tiap responden. Karena kan pengertian setiap orang kan berbeda ya. Tidak semua orang bisa mengerti maksud dari kita. Terkadang kita membuat pertanyaan, responden pengertiannya lain, sehingga itu akan menjadi penghambat bagi kita dalam memperoleh data yang valid. Kemudian
tidak dapat diterapkan pada responden yang buta huruf. Ya, berbeda dengan tadi wawancara yang bisa diterapkan pada orang yang buta huruf karena kita kan menggalinya secara diskusi atau bertanya langsung dengan bahasa yang dia kenal. Lah, sedangkan dengan angket ini kan kita memberikan daftar pertanyaan yang secara tertulis. Bagaimana seorang buta huruf bisa menjawab, membaca saja tidak bisa, kan begitu. Sehingga ini menjadi penghambat bagi apabila kita memiliki responden yang buta huruf. Kemudian yang keempat yaitu kurang pahamnya responden dapat menghambat pengisian angket. Jadi misalkan ada pertanyaan kita yang mungkin kurang dipahami oleh responden, kadang kan orang membaca pertanyaan ini maksudnya apa gitu ya, nggak ngerti maksudnya dilewati atau nggak dikerjakan, itu kan bisa menjadi penghambat bagi pengumpulan data kita. Kemudian penyusunan angket ini sulit, ya memang sulit dan memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyusunan. Harus melewati uji validitas, uji reliabilitas. Nanti apabila ada pertanyaan yang tidak lolos uji validitas dan reliabilitas, kita harus mengganti pertanyaannya. Jadi penyusunan untuk menjadi angket yang fix atau angket yang valid itu penyusunannya sedikit rumit dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu tentang analisis data. Sebelumnya kita sudah membahas tentang desain, metode, instrumen, dan tadi kan tujuannya untuk mendapatkan data. Setelah data kita dapat, tentu kita akan melakukan analisis terhadap data tersebut. Dari analisis data itu sendiri, berdasarkan jenis datanya terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif atau biasanya disebut dengan data kategorik itu merupakan data dari hasil penggolongan atau pengklasifikasian data, misalkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, kemudian yang berhubungan dengan strata-strata atau tingkatan itu biasanya disebutkan dengan data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu cenderung ke numerik, jadi merupakan variabel hasil perhitungan, pengukuran, misalkan tekanan darah, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Kemudian teknik pengolahan data. Pengolahan data sendiri di sini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu non-statistik dan statistik. Teknik non-statistik yaitu pengolahan data dengan tidak menggunakan analisis statistik, tetapi menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini dapat dilakukan dengan cara induktif, yakni pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil-hasil observasi khusus. Sedangkan data dengan teknik pengolahan data dengan teknik statistik yaitu teknik pengolahan data dengan menggunakan analisis statistik biasanya dilakukan untuk pengolahan data kuantitatif. Jadi kalau untuk yang kualitatif itu biasanya menggunakan teknik non-statistik dan data yang kuantitatif itu menggunakan teknik yang statistik karena berhubungan dengan angka-angka tadi, sehingga teknik dalam pengolahannya itu harus dengan menggunakan statistik. Lanjut ke langkah pengolahan data. Yang pertama yaitu penyusunan data. Jadi untuk memudahkan penilaian dan pengecekan apakah semua data yang diperlukan dalam menguji hipotesis itu sudah mencapai tujuan, maka perlu dilakukan seleksi dalam penyusunan data. Langkah ini penting karena sering terjadi kecenderungan bagi peneliti untuk tidak mengaitkan antara data yang dikumpulkan dengan hipotesis dan tujuan penelitian, sehingga kadang-kadang yang diperlukan dalam menguji hipotesis tidak diperoleh gitu. Sehingga penyusunan data ini menjadi penting. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu data yang sudah kita susun diklasifikasikan. Klasifikasi data ini didasarkan pada kategori yang dibuat berdasarkan justifikasi atau pertimbangan peneliti itu sendiri. Biasanya pengelompokan ini disesuaikan dengan permasalahan, tujuan, dan hipotesis itu sendiri.
Kemudian setelah diklasifikasikan, data dilakukan analisis. Apabila datanya kualitatif, yang menggunakan teknik analisis kualitatif. Apabila datanya kuantitatif, ya teknik analisisnya juga menggunakan teknik analisis kuantitatif yang dapat dilakukan dengan tangan atau melalui komputerisasi. Baik, kita lanjut ke pengolahan data manual. Pengolahan data manual ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu menyunting data atau editing. Pengolahan data manual sendiri ini untuk saat ini ya cenderung untuk jarang sekali digunakan karena dianggap sudah ketinggalan zaman. Namun dalam kondisi keterbatasan, terkadang kita masih perlu untuk melakukan pengolahan data manual, sehingga kita perlu pelajari bagaimana pengolahan data manual itu. Yang pertama yaitu menyunting data atau editing. Jadi setelah kita melakukan teknik wawancara ataupun angket, kita akan memperoleh data dari kuesioner yang kita dapatkan. Kita dapatkan jawabannya. Nah, jawaban dari kuesioner tadi tidak serta-merta kita masukkan ke dalam pengolahan, namun harus kita edit terlebih dahulu. Kalau misalkan ternyata masih ada informasi yang tidak lengkap, kita bisa melakukan wawancara ulang apabila itu kita menggunakan teknik wawancara. Namun apabila kita menggunakan teknik angket kuesioner tersebut bisa di drop out atau tidak digunakan. Jadi kita menggunakan kuesioner yang memang sudah benar-benar diisi dengan baik jika menggunakan angket. Jadi mau tidak mau harus di drop out. Kemudian yang kedua yaitu membuat lembar kode atau coding sheet. Lembar kode ini merupakan instrumen berupa kolom-kolom di mana kita merekam secara manual tentang data yang kita peroleh gitu. Kemudian setelah kita membuat lembar kode, kita memasukkan datanya atau data entry. Data entry ini yakni mengisi kolom-kolom tadi. Jadi data yang kita dapatkan dimasukkan ke dalam kolom-kolom yang sudah kita buat. Lalu kemudian kita lakukan tabulasi, yakni membuat tabel-tabel data sesuai dengan tujuan penelitian yang kita inginkan. Ini merupakan contoh sederhana dari coding sheet ya. Jadi lembar pengkodean itu contoh sederhananya seperti yang saya tampilkan di slide ini. Lanjut kepada pengolahan data dengan menggunakan komputer. Sama ya, untuk tahapannya hampir sama. Yang pertama yaitu editing, yang kedua coding, yang ketiga data entry, dan yang keempat ini yang mungkin berbeda yaitu cleaning. Jadi yang pertama yaitu editing. Kita cek apakah datanya sudah lengkap, apakah semua pertanyaan sudah terisi, kemudian apakah jawabannya masing-masing dari pertanyaan itu sudah cukup jelas atau terbaca oleh kita sebagai peneliti. Kemudian apakah jawabannya relevan dengan pertanyaan yang kita ajukan, dan apakah jawabannya konsisten. Kadang kan kita kalau misalkan membuat kuesioner dengan pertanyaan yang tertutup, itu biasanya kan ada beberapa pertanyaan yang hampir sama gitu. Apakah jawaban dari setiap pertanyaan itu konsisten atau tidak, itu kita cek di proses editing. Kemudian lanjut ke proses coding. Coding ini memberikan pengkodean terhadap variabel yang kita teliti. Jadi kode ini nanti gunanya sebagai memudahkan kita dalam entry data. Misalkan dalam kode kita menggunakan variabel jenis kelamin. Nah, untuk laki-laki kita kode 1, untuk perempuan kita beri kode 2. Jadi nanti pada saat entry data di sistem SPSS atau komputerisasi, kita nanti memasukkannya dalam bentuk kode-kode tersebut, bukan laki-laki, perempuan gitu, tidak, hanya menggunakan kode-kode yang sudah kita buat sendiri. Namun dalam membuat kode kita juga perlu perhatikan, misalkan kita meneliti tentang hubungan antara dua hal gitu ya. Misalkan sebagai contoh
hubungan pengetahuan ibu terhadap keterampilan ibu dalam memberikan ASI eksklusif, misalkan ini ya. Misalkan kita pengetahuan baik di kode 1, pengetahuan buruk di kode 2 gitu. Kemudian secara teori, kalau pengetahuan baik itu kan keterampilannya juga baik ya, keterampilannya juga tinggi. Jadi kalau misalkan tadi keterampilan baik di kode 1, maka keterampilan yang tinggi itu juga harus di kode 1. Jadi harus selaras. Kalau misalkan kita pengkodeannya terbalik, nanti akan membuat bias pada data. Jadi misalkan tadi kodenya 1 untuk pengetahuan baik, maka secara teori apabila pengetahuannya baik, keterampilan pun juga akan baik gitu ya. Sebaliknya apabila pengetahuannya jelek atau rendah, itu keterampilannya juga akan rendah gitu. Jadi pengkodean itu harus selaras. Apabila yang baik tadi di kode 1, maka yang keterampilan tinggi juga di kode 1. Jadi harus seimbang. Yang pengetahuannya rendah di kode misalkan 0 atau 2 atau terserah berapapun, sesuai dengan keinginan peneliti itu sendiri sih. Sebenarnya dalam pengkodean ini tidak ada patokan, terserah peneliti, hanya saja harus diperhatikan. Apabila pengetahuannya rendah, kemudian keterampilannya kan secara teori kan sejajar ya, sehingga keterampilannya juga rendah, sehingga kodenya itu juga tidak boleh terbalik. Jadi nanti pada saat entry data dan data dianalisis itu tidak terjadi bias. Tahapan yang selanjutnya yaitu data entry. Jadi data entry itu kita memasukkan data yang sudah kita kode tadi ke dalam komputer atau sistem dalam komputer. Dalam pemasukan data ini atau data entry ini diharap kita harus teliti agar untuk mengurangi bias dalam hasilnya nanti. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu cleaning. Cleaning ini berfungsi untuk mengetahui missing data. Jadi apabila semua data dari sumber data itu sudah selesai dimasukkan, kita perlu cek kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan kode, mungkin adanya ketidaklengkapan atau kita salah dalam pengkodean dan sebagainya, banyak hal ya. Jadi kita perlu cek kembali, itu yang dimaksud dengan tahapan cleaning. Kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi. Jadi yang data yang mungkin salah atau mungkin kelewatan atau tidak lengkap itu kita koreksi kembali dan kita lengkapi terlebih dahulu sebelum data tersebut kita lakukan pengolahan atau analisis. Nah, setelah proses yang tadi, kita lanjut ke analisis data. Data itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kategorik dan numerik. Kategorik itu merupakan data yang kualitatif. Jadi merupakan data dari hasil penggolongan atau pengklasifikasian data. Ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi, misalkan jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya yang berbentuk selain angka. Jadi pengkategorian atau pengklasifikasian. Sedangkan data numerik yaitu data yang kuantitatif, merupakan variabel dari hasil perhitungan atau pengukuran, misalkan berat badan, tinggi badan, tensi, hemoglobin, dan lain sebagainya yang sifatnya angka-angka. Nah, analisis sendiri itu tergantung dari beberapa hal. Yang pertama yaitu jenis penelitiannya, yang kedua jenis datanya, dan yang ketiga adalah asumsi tentang kenormalan data. Jenis data misalkan kita ingin mengetahui rata-rata dari suatu perilaku dari masyarakat ataupun yang bersifat angka-angka atau presentase, maka analisis yang kita gunakan adalah pendekatan secara kuantitatif. Sebaliknya, apabila kita ingin mendalami tentang persepsi dari masyarakat ataupun sesuatu yang tidak bersifat angka, itu kita menganalisisnya dengan pendekatan kuantitatif. Kualitatif maksudnya.
Yang kedua, jenis data. Data sendiri tadi ada kategorik dan numerik. Jadi untuk jenis data, misalkan nilai proporsi atau presentase pada jenis data tertentu itu biasanya lebih cocok untuk menjelaskan jenis data kategorik. Sedangkan untuk data jenis numerik ini hanya menggunakan misalkan rata-rata untuk menjelaskan karakteristik dari variabel yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, asumsi kenormalan data. Kenormalan atau keabnormalan distribusi frekuensi data juga menentukan analisis dari data itu. Apabila distribusi frekuensinya datanya normal, biasanya digunakan analisis dan uji statistik parametrik. Sedangkan untuk asumsi distribusi datanya yang tidak normal, biasanya menggunakan analisis uji non-parametrik. Jadi, ketiga hal ini sangat mempengaruhi terhadap analisis yang akan kita gunakan atau uji statistik yang akan kita gunakan nantinya. Lanjut pada prosedur atau jenis analisis data. Jadi, ada beberapa macam di sini atau beberapa tahapan. Yang pertama yaitu univariat. Univariat ini menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari setiap variabel. Jadi hanya untuk mengetahui distribusi frekuensinya dan presentasi dari setiap variabel. Misalkan kita meneliti tentang variabel apa saja yang kita ambil, misalkan kita meneliti tentang hubungan pengetahuan ibu dengan keterampilan ibu dalam memberikan ASI eksklusif. Berarti kan variabelnya misalkan kita mengambil usia ibu, mengambil pendidikan ibu, kemudian untuk variabel yang akan dikorelasikan misalkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada 4 variabel yang nantinya akan dicari distribusi frekuensinya dan presentasenya dari masing-masing variabel itu yang disebut dengan analisis univariat. Sedangkan analisis bivariat yaitu dilakukan terhadap 2 variabel yang diduga ada korelasinya. Jadi yang diduga ada hubungan antara keduanya. Kemudian multivariat yaitu mengetahui hubungan lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi variabelnya tidak hanya untuk 2 variabel yang saling berhubungan tapi lebih dari itu. Kemudian uji hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, H0 diterima atau ditolak. Nah, jadi hasil uji hipotesisnya H0-nya ditolak atau diterima. Nanti baru kita lakukan penafsiran dan penyimpulan dari H0 tadi, apakah diterima atau ditolak. Setelah itu kita melakukan penafsiran. Penafsiran ini hasil dari proses berpikir induktif dari penelitian dan pembuktian dari hipotesis itu. Kriteria dalam penarikan kesimpulan penelitian. Yang pertama yaitu harus ringkas dan tepat. Kemudian yang kedua yaitu hasil uji hipotesis yang didukung oleh data. Jadi hasil uji hipotesisnya itu harus ada data yang mendukung, tidak serta-merta. Kemudian yang ketiga yaitu mencerminkan batasan berlakunya. Maksudnya apakah ada berlaku pada seluruh populasi atau hanya untuk sebagian populasi. Kemudian ada rekapitulasi data sebagai pembuktian. Jadi ada data, kalau misalkan ini hasilnya seperti ini, mana buktinya itu ada. Jadi kita harus punya rekapitulasi data dari data yang kita peroleh. Kemudian menjelaskan masalah yang diteliti. Selain itu, mencerminkan adanya penerimaan dan penolakan hipotesis yang diuji dengan data. Kemudian menuntun untuk peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut. Jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, bisa langsung dikomunikasikan kepada saya baik via grup ataupun japri terhadap saya, atau langsung ditanyakan kepada saya. Mungkin itu
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.